Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Febronia Tunjas dengan NPM 41230172. Saya dari kampus Universitas Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 4F. Jadi baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah perencanaan manajemen dan lahan kering, mulai dari tugas praktikum yang pertama hingga tugas praktikum yang terakhir. Tanpa memperpanjang waktu, kita langsung saja. Yang pertama adalah pembuatan biochar. Alat yang digunakan adalah ember dan seng bekas yang berlubang 1 meter. Kemudian bahan yang digunakan adalah sekam padi kering. Pembuatan biochar dengan corong. Yang pertama adalah corong diletakkan secara vertikal atau tegak pada permukaan tanah yang datar. Yang kedua, tumpuk sekam mengelilingi corong membumbung ke bagian atas corong. Yang ketiga, setelah semua bahan ditumpuk mengelilingi corong membentuk seperti gundukan di sekitar corong, lakukan pembakaran di dalam corong dengan terlebih dahulu memasukkan seresah daun kering atau bahan kering lainnya yang mudah terbakar. Pembakaran ini hanya dilakukan sebagai starter pada awal saja, pada awal pembakaran sekam. Yang berikut adalah kontrol pembakaran sekam agar tidak terjadi nyala api di luar corong atau langsung menyala pada tumpukan sekam. Sebab pembuatan arang ini adalah proses pembakaran tidak sempurna. Pembakaran sempurna akan menghasilkan abu dan pembakaran sempurna dalam proses ini hanya boleh terjadi dalam corong. Manfaat biochar sekam padi adalah di dalam tanah, arang sekam bekerja dengan cara memperbaiki struktur fisik, kimia, dan biologi tanah. Arang sekam padi bisa meningkatkan porositas tanah sehingga tanah menjadi gembur sekaligus juga meningkatkan kemampuan tanah menyerap air. Secara biologis, tanah yang gembur merupakan media yang baik bagi tumbuhan dan berkembangnya organisme hidup, baik yang berupa mikroorganisme seperti bakteri, akar maupun makroorganisme seperti cacing tanah. Kelebihan lainnya, arang sekam tidak membawa mikroorganisme protogen karena bisa pembuatannya melalui pembakaran sehingga relatif stir. Yang berikut adalah pembuatan kompos biochar. Alat, ember, dan karung. Yang berikut adalah proses pembuatan kompos biochar. Yang pertama, siapkan terlebih dahulu biochar sekam padi, kemudian campur merata dengan kotoran ternak dan hijauan dengan perbandingan 5:3:1. Yang kedua, siapkan dedak, larutkan gula, akumulasi masing-masing 1-5% dari total bahan pada poin yang pertama. Yang ketiga, siram bahan campuran biochar, kotoran ternak, dan hijauan sampai cukup basah agar ketika digumpalkan tidak cepat terbongkar. Yang keempat, larutkan gula 1 kg atau 1 liter molasi dan E4 3-5 tutup botol dalam 5-10 liter air bersih. Lalu siramkan pada seluruh bahan sambil dicampur atau dibolak-balik sehingga seluruh bagian bahan tersiram larutan tersebut. Yang kelima, tumpuk dan ratakan bahan yang telah disiram larutan E4 dan gula dengan tumpukan tidak lebih dari 40 cm. Luasannya tergantung volume bahan yang ada. Yang keenam, taburkan dedak pada bagian atas atau permukaan tumpukan seluruh bahan bokasi. Yang ketujuh, tutup dengan karung atau terpal. Tambahkan penutup lainnya seperti hijauan atau karung lagi agar bahan tidak terkena sinar matahari. Yang terakhir, setiap 6-7 hari sekali buka penutupnya dan balik atau campur bahan bokasi lalu tutup kembali seperti semula. Kegiatan ini dilakukan berulang-ulang sampai seluruh bahan hancur atau sudah deterkomposisi dan wujud aslinya tidak ada lagi atau seluruh bahan sudah terwujud seperti tanah subur berwarna hitam. Umumnya lama fermentasi antara 1-2 minggu. Manfaat kompos biochar adalah dapat meningkatkan kemampuan tanah menyimpan air dan hara, memperbaiki kegemburan tanah, mengurangi penguapan air dari tanah dan menekan perkembangan penyakit tanaman tertentu, serta menciptakan habitat yang baik untuk mikroorganisme simbiotik.